Kita langsung aja untuk pertemuan malam ini. Kemarin kan di pertemuan ke-6 sempat ada tugas, yaitu tugas yang kedua mengenai jurnal umum. Ya. Di tugas yang kedua ini saya menyuruh atau saya mengimbau bahwa teman-teman semua mengerjakan tugas jurnal dengan format sebagaimana mestinya. Jadi untuk analisisnya cukup dalam hati aja, kayak gitu. Nah sekarang kita bahas nih satu persatu ya untuk tugasnya. Oke, tapi sebelum pembahasan tugas, saya mau teman-teman semua on cam dulu. Karena apa? Supaya kita bisa kelihatan lebih interaktif kalau on cam. Ayo, on cam dulu, saya hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ayo sampai 10, 8, 9, 10. Oke, yang on cam nanti jadi nilai plus ya, ada penilaian di akhir. Ayo kita mulai. Kemarin itu saya tugaskan tentang jurnal umum. Ntar saya share screen dulu. Jurnal umum. Karena kemarin itu pembahasannya masih di jurnal umum, maka tugasnya masih tentang jurnal umum, yaitu ada soal mengenai firma Tara Mungkir, nama perusahaannya, kemudian kegiatan utamanya bergerak di bidang pelayanan jasa konsultan atau jasa konsultan hukum ya ceritanya. Ini soalnya, ini kolomnya udah saya sediakan kemarin di Classroom, dan yang sudah mengerjakan itu saya cek ya, yang sudah mengerjakan cuman beberapa aja, tapi nggak apa-apa, kita bahas di sini langsung. Segini kelihatan nggak? Segini kelihatan? Untuk soalnya kelihatan ya? Oke. Di sini ada berapa orang? Ada 25 orang. 25 orang, tapi transaksinya lebih dari 25 orang, lebih dari 25 transaksinya itu. Jadi kita bahas satu orang satu jurnal ya. Kita bahas satu orang satu jurnal. Langsung sebutkan jurnalnya aja. Kemudian nanti kalau ada yang perlu dijelaskan, langsung dijelasin aja, nanti saya tanya. Kita malam ini pembahasan tugas. Supaya apa? Supaya materi-materi jurnal yang kemarin kita review ulang lagi, karena kita kan udah berapa 3 mingguan ya off ya. Nah, Jihan nih si Ratu Filter udah mulai beraksi. Oke, kita mulai. Udah siap semua? Siap? Coba. Siap, nggak siap katakan siap. Siap belum? Halo? Siap. Ya, siap. Oke, Siap Kak, siap. Mantap, Ariel. Semangat terus. Oke, dari mulai transaksi yang pertama di tanggal 1 Januari. Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta. Jurnalnya apa? Febri. Jurnalnya apa? Untuk tanggal 1 Januari. Febri?
Oh, Febri tadi lagi di jalan ya. Siapa yang bisa jawab, Cung? Ayo, seperti biasa. Ada nilai plus buat yang selalu bisa jawab. Nanti di akhir ada penilaian. Siapa yang bisa jawab jurnalnya? Hana? Kas modal tanah bukan, Kak? Kas modal tanah. Kasnya di sebelah mana? Boleh digeser dulu nggak, Kak, pertanyaannya? Oke. Nah, Nyonya Rizka menyetorkan uang sebesar 400 juta dan tanah senilai 150 juta. Jadi ada Kasnya 550 juta. Modal sama tanahnya di kredit, kasnya di debit. Oke. Kas di debit atau di kredit? Di debit. Debit. Lalu apa lagi? Kreditnya modalnya Nyonya Rizka sama tanah. Modal sama tanah. Modal tanah. Ini. Iya, Nilainya berapa? 550 juta untuk kas. Modalnya 400 juta, 550 tanahnya juta. 150 juta. Modalnya berapa? Modalnya 400 juta, 400 tanahnya 150 juta. Tanahnya 150 juta. 150. Kita koreksi ya. Jawaban Hana, kas modal tanah. Kasnya debit, modalnya di kredit, tanahnya di kredit. Ini kurang tepat. Ini kurang tepat. Kita kasih tanda dulu. Ini kurang tepat. Sini aja ya. Bukan salah ya, tapi kurang tepat. Sama aja sih sebenarnya, cuman biar lebih enak aja. Jadi yang benarnya adalah ketika, nih lupa lagi ya, ketika ada penyetoran dari si pemilik ke perusahaan, artinya kita mencatat keuangan perusahaan atau keuangan si pemilik? Kita mencatat keuangan perusahaan atau keuangan pemilik? Perusahaan. Oke, sip, mantap. Ketika kita mencatat keuangan perusahaan, otomatis kita harus mempunyai sudut pandang terhadap perusahaan itu sendiri. Tidak mencatat keuangan si pemilik, tapi kita harus memposisikan diri sebagai pihak yang berada di pihak perusahaan. Akunting itu. Nah, maka analisisnya di sini kita pakai analisis lagi ya. Analisis lagi. 1. Jenis transaksinya adalah penerimaan modal. Ini jenis transaksinya. 2. Tentukan akun yang terlibat. Akunnya adalah kas, kemudian tanah, dan modal. Ada 3. Kenapa ada 3? Karena ada kas kita terima, tanah kita terima. Lalu kenapa modal yang dipilih? Karena di sini jenis transaksinya adalah penerimaan modal. Yang ketiga, tentukan kelompok akun. Kemarin aplikasikan lagi yang 5 tahapan tadi. Tentukan kelompok akun. Kas adalah akun harta. Tanah adalah akun harta. Dan modal adalah akun ekuitas. Oke, saya kasih contoh lagi nih. Sekarang kita tentukan jurnalnya. Tentukan jurnalnya berarti dimulai dari kas dulu.
Kas ketika diterima sebagai modal, artinya perusahaan menerima kas ketika kas diterima dan kas itu adalah bertambah. Karena kasnya bertambah dan kas itu adalah harta, maka harta bertambah di sebelah mana? Harta bertambah di sebelah Debit. sepakat debit? Debit. Sepakat debit? Sepakat debit atau ada yang jawab kredit? Sepakat debit. Sepakat debit. Sepakat Oke, debit. sip. Sekarang akun yang kedua, tanah. Tanah ini perusahaan terima sebagai modal perusahaan dalam mendirikan perusahaan itu sendiri. Berarti tanah perusahaan bertambah dan tanah itu adalah harta. Maka ketika tanah bertambah dan tanah itu termasuk kelompok harta, jadi bertambah sebelah mana? Tanahnya. Debit. Yakin debit? Yakin. Soalnya Hana jawab di kredit. Berarti ada dua kemungkinan, di debit atau di kredit. Di debit. Hana di mana nih? Yakin di kredit atau mau berubah jadi debit? Saya belum mengatakan Masih ini yakin salah di atau kredit. benar ya. Kalau harta udah Gimana, Dek? kalau tanah termasuk harta berarti masuknya di debit, Kak. Debit. Sepakat debit semua? Sepakat? Sepakat belum? Kalau belum sepakat semua? Sepakat. Kalau belum sepakat semua, saya nggak akan ngambil keputusan ini mau nulis apa, debit atau kredit. Sepakat? Oke. Sepakat debit. Mantap, debit. Sekarang modal nih. Modal itu karena ada pemasukan nih, harta kas sama tanah masuk nih ke perusahaan kita dan kita akumulasikan atau kita anggap kas dan tanah itu sebagai modal. Maka modal kita bertambah atau berkurang kalau ada penerimaan kayak gitu? Bertambah atau berkurang? Bertambah. Sekarang modal itu adalah ekuitas. Modal itu, karena modal itu ekuitas, kemarin ekuitas bertambah di mana? Kredit. Di kredit. Yakin kredit? Nggak debit aja? Yakin. Oke, kalau yakin saya catat kredit. Sekarang kita susun jurnalnya. Maka jurnal tanggal 1 Januari yang pertama berarti kas di debit. Kasnya di debit. Lalu tanah di debit dan di kreditnya adalah modal. Nah, ini yang tepat untuk jurnal tanggal 1 Januari. Kasnya berapa kasnya tuh? Kita cek lagi soalnya. Kasnya 400 juta. Kasnya 400 juta. Tanahnya 150 juta. Kurang 0. Maka modalnya yaitu akumulasi dari kas ditambah tanah. Jadi ini adalah jurnal yang benarnya. Nanti hati-hati nih pas yang lihat record, jangan sampai salah lihat, yang salah dan yang benar ya. Nah, ini ke Merge and Center pantesan. Ini jurnal yang benarnya. Jurnal yang benar. Kita bahas lagi. Karena kemarin penugasannya baru ibaratnya tuh hanya sepintas aja karena buat nyobain. Jadi
seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya, ketika masih belum ada yang paham dengan metode penjurnalan, saya nggak akan maju ke materi selanjutnya. Karena apa? Karena di jurnal inilah adalah hal yang paling penting gitu. Kenapa penting? Kita nggak akan bisa maju ke step selanjutnya, sedangkan di jurnal masih ibaratnya tuh pabaliut gitu kalau kata bahasa Sunda. Oke. Mau lanjut nggak? Lanjut? Lanjut nggak? Lanjut dong, Kak. Kalau lanjut, saya minta on cam. Ayo, on cam dulu. Saya nggak akan lanjut kalau nggak on cam. Sesuai kesepakatan di awal, bahwa kelas kita itu wajib on cam. Biar kelihatan wajah-wajah yang ganteng sama yang cantiknya. Oke. Saya sih sebenarnya pengen, Kak, on cam, Kak. Ya, kenapa dong nggak? Tetapi kamera mendukung, Kak. Pakai kamera handphone dong, biar mendukung kalau laptopnya burem. Kita lanjut ke transaksi yang kedua ya. Kita nggak akan semuanya dibahas kayaknya karena panjangan nih. Nanti saya kasih teknis lain untuk pengerjaannya. Sekarang tanggal 1 yang kedua. Coba siapa yang bisa jawab? Membeli peralatan senilai 50 juta, baru dibayar 20 juta. Saya mau minta tolong buat analisis deh, jangan langsung jurnalnya. Tanggal 2 ya. Tanggal 1 lagi. 1 Januari yang kedua. Analisisnya. 1. Jenis transaksinya transaksi apa ini di sini? Jenis transaksinya membeli peralatan 50 juta baru dibayar 20 juta. Transaksinya apa? Jenis transaksinya? Halo? Membeli peralatan. Membeli peralatan, betul. Membeli peralatan. Membeli peralatan. Mantap. Ungkapkan aja ya, jangan takut salah, jangan malu juga. Kita semua di sini belajar, kecuali saya ngajarin. Yang kedua, akun yang terlibat di sini apa menurut kalian? Kita aplikasikan lagi. Pasti udah lupa karena 3 minggu kita nggak ketemu nih. Kas. Akun yang terlibatnya kas. Apalagi? Akun kas, Kak. Betul. Apalagi? Kas, peralatan. Peralatan. Apalagi? Utang. Mantap. Mantap. Yang ketiga, kita tentukan kelompok akunnya lagi. Kas masuk ke kelompok akun apa? Harta. Mantap. Peralatan? Harta juga. Beban. Harta. Siapa tadi yang bilang beban? Utang. Kalau utang masuk ke Akun kelompok beban. apa? Liabilitas atau kewajiban. Kewajiban. Betul. Beban. Udah yakin dengan akun yang terlibat dan kelompok akunnya? Yakin? Kalau yakin kita tentukan klasifikasi akun. Tentukan saldo normal akun. Sekarang, kas ketika ada transaksi pembelian peralatan, kas kita bertambah atau berkurang? Kas ketika jenis transaksinya pembelian peralatan
berkurang. Maka kalau kas betul, kalau kas kita berkurang dan kas itu merupakan kelompok harta, jadi kas berkurang di sebelah mana? Kredit. Kredit. Betul. Kredit. Sekarang yang kedua, akun yang kedua, peralatan. Peralatan, ketika ada transaksi pembelian peralatan, kalau membeli artinya peralatan itu bertambah atau berkurang? Bertambah. Sekarang, ketika peralatan merupakan harta dan peralatannya kalau dibeli itu berarti bertambah, maka peralatan bertambah di sebelah mana? Debit. Sebelah? Debit. Masih ada dua suara, ada yang kredit, ada yang debit. Sepakati dulu bersama. Debit. Debit. Oke, mantap. Debit sepakat. Oke, sekali lagi, peralatan ketika dibeli oleh perusahaan, maka peralatan tersebut bertambah. Dan ketika bertambah, maka di sebelah debit. Sekarang, kewajiban. Kewajiban itu ketika kita membeli peralatan baru sebagian dibayar, artinya kita mempunyai utang. Kalau kita membeli dan kita mempunyai utang, artinya utang itu bertambah atau berkurang ya? Bertambah, betul. Maka ketika utang bertambah, kewajiban bertambah, itu di sebelah mana? Kredit. Kredit. Sip. Alhamdulillah masih pada ingat. Kita susun jurnalnya. Jurnal 1 Januari yang kedua. Ini tengah-tengah aja ya biar kelihatan judulnya. Kita tulis apa dulu nih di sini? Yang di debit dulu atau yang di kredit dulu? Debit Yang di dulu. debit dulu. Berarti Peralatan utang kas. peralatan utang kas. Peralatannya di debit. Utang kas. Oke, kita benerin dulu. Peralatan, utang, sama kas. Boleh kas dulu, boleh utang dulu. Yang terpenting adalah posisinya di sebelah kredit. Peralatan berapa? 50 juta. 50 juta. Mantap. Lantang ya jawabnya. 50 juta. Utangnya berapa? 30 juta. 30 juta. Kenapa 30 juta ya? 50 dikurang Udah 20. dibayar 20. Oke, mantap. Sudah dibayar 20. Karena udah dibayar 20, Kak. Mantap. Itu alasannya. Kenapa utang 30 juta? Karena sudah dibayar 20 juta. Nah, ini adalah jurnal yang benar. Kalau misalkan kita disuruh susun jurnal, disuruh ngerjain soal, nggak perlu pakai analisis kayak gini, nggak perlu dicatat gitu. Tapi perlu untuk dianalisis secara dalam hati, dalam pikiran kita sendiri. Nggak perlu dicatat kayak gini, nggak perlu. Yang terpenting, analisis ini akan jurnal ini akan benar ketika analisis kita 4 tahapan atau 5 tahapan ini tuh benar. Yang pertama, analisis jenis transaksinya. Yang kedua, analisis akun yang terlibatnya. Yang ketiga, analisis kelompok akunnya. Dan yang keempat itu analisis saldo normal akunnya. Jadi, jurnal itu cerminan dari analisis kita. Kalau jurnalnya salah, otomatis analisis kitanya itu pasti salah. Begitupun sebaliknya, ketika analisisnya yang salah, pasti jurnalnya yang kita catat akan salah juga. Kayak gitu. Bisa dipahami? Bisa? Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh, silakan langsung tanyakan.
Kak, itu yang masalah analisis itu tuh bisa saya anggap sebagai rumus nggak sih, Kak? Bisa dianggap sebagai rumus. Nggak akan ada yang menyampaikan materi ini, saya belum menemukan. Ini adalah metode yang saya terapkan sendiri, metode pengajaran saya kepada murid-murid saya. Karena kalau misalkan langsung diajarin jurnal kayak gini tanpa adanya metode seperti ini, kayaknya bakalan, bukan nggak bisa, tapi agak sulit. Karena kan pemahaman orang beda-beda ya. Kalau langsung dibawa cepat, orang beda-beda. Jadi metodenya supaya bisa ibaratnya itu bisa dipahami oleh semua orang, saya mengambil metode ini. Jadi saya terapkan ke diri saya sendiri, saya terapkan juga kepada murid-murid saya, kayak gitu. Dan ini bisa dikatakan sebagai rumus untuk membuat jurnal, seperti itu. Oh ya, makasih Kak. Soalnya karena itu logika kebantu lah sedikit. Sip, mantap. Sekarang saya tes ya, satu soal boleh dikerjain. Nanti saya mau satu orang buat menjawab. Silakan kerjain nomor transaksi, nomor, kita nggak perlu ngebut-ngebut belajar tuh. Yang terpenting paham dulu, nggak perlu cepet dulu, tapi paham dulu, baru bisa ngebut. Ya, sekarang tolong kerjakan nomor yang masih sama-sama kayak gini ya. Yang ini deh. Nah, tanggal 2 deh. Tanggal 2. Nah, ini. Silakan dikerjakan oleh semuanya tanpa terkecuali. Membeli kendaraan 180 juta dengan secara kas 80 juta dan sisanya menggunakan wesel bayar atau hutang wesel. Mohon ditulis analisanya dan mohon juga ditulis jurnalnya. Jadi teknik analisis dan teknik penyusunan jurnal harus mulai tepat ya. Gak perlu cepet-cepet kita, gak perlu semuanya ini harus dibahas, atau gak perlu semuanya harus bisa terselesaikan, gak perlu. Yang penting kalian bisa paham dulu, itu bagi saya sangat penting. Sok, silakan dikerjakan satu aja. Lima menit selesai ya, sampai 25. Kelamaan gak 5 menit? 2 menit deh, 2 menit 20-20 sampai 20-22. Silahkan. Ayo semangat. Dua. Oke, 1 menit lagi. 1 menit lagi.
Oke. Udah selesai? Udah selesai, bro? Belum? Ada yang udah selesai, Cuk? Oke, masih ngerjain? Saya tambah ya, 3 menit lagi ya, jadi 25, pas. Kak, boleh nanya nggak, Kak? Boleh, silakan. Wesel bayar itu termasuk liabilitas kan? Betul, wesel bayar itu termasuk liabilitas. Oke, makasih. Siap, sama-sama. Aku Kak mau jawab. Boleh, silakan Adek. Apa jawabannya? Kita mulai dari analisisnya ya. Soalnya saya bacakan lagi. Membeli kendaraan 180 juta, secara kas 80 juta, dan sisanya membeli menggunakan wesel kendaraan. bayar. Apa nih analisisnya? Kita jawab dulu. Beli kendaraan berarti Dua Januari. pertama membeli kendaraan. Oke, yang pertama analisisnya jenis transaksinya adalah pembelian kendaraan atau membeli kendaraan, sama aja. Pembelian kendaraan. Yang kedua sekarang, akun yang terlibatnya apa sih? Pertanyaannya, akun yang terlibatnya apa ya? Suaranya hilang, Dek. Indah. Punya harta nggak Kak? Harta itu kelompok akun. Kalau kendaraan. Oke, kendaraan. Kendaraan, betul. Apalagi? Apalagi yang terlibatnya selain kendaraan? Apalagi? Pembelian kendaraan. Secara kas 80 juta, sisanya wesel bayar. Utang. Kas sama utang. Utangnya utang apa? Wesel. Utang wesel, betul, mantap. Sekarang kita masuk ke kelompok akunnya, tentukan. Kelompok akun. Berarti kalau kelompok akun, kita berbicara kendaraan kas utang wesel itu masuk ke kelompok akun apa nih? Gitu kan. Nah, sekarang kendaraan masuk ke kelompok akun apa? Harta kah? Kewajiban kah? Harta. Oke, mantap. Harta. Yang kedua, kas termasuk kelompok akun apa? Harta. Harta lagi. Siap. Harta. Yang ketiga, utang wesel. Utang wesel masuk ke kelompok apa? Masuk ke kewajiban. Ke kewajiban, betul. Dikenal kewajiban. Kewajiban. Oke, kita jawab lagi sama-sama. Nomor 4. Kita tentukan saldo normal akun untuk penyusunan jurnalnya. Berarti kendaraan, ketika terjadi pembelian kendaraan,
cara jawabnya ya, bahasanya kayak gini. Kendaraan, ketika terjadi pembelian kendaraan, artinya kendaraan tersebut bertambah atau berkurang? Bertambah. Bertambah. Oke. Dan kendaraan Tambah. itu adalah harta. Maka kendaraan ketika bertambah di sebelah mana? Debit. 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 Oke. Debit, mantap. debit, debit air. Debit air naik ya kalau hujan. Sekarang kas. Kas ketika terjadi pembelian kendaraan dan kas itu merupakan kelompok harta. Jadi ketika kas kalau Kas dipakai pembelian kendaraan berkurang bertambah? Berkurang. 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 Maka kas itu berkurang di sebelah mana? Kredit. Kredit. Mantap. Selanjutnya yang ketiga, utang wesel. Utang wesel adalah kewajiban. Kewajiban ketika terjadi pembelian kendaraan bertambah nih. Berarti utang wesel itu bertambah sebelah mana? Kredit. 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 Karena ini transaksinya sebagian kas, sebagian kredit atau sebagian ngutang. Ibaratnya kalian punya uang 10.000. Jajan ke warung 15.000 karena duitnya cuma ada 10.000, otomatis 5.000 dibayar kemudian. Bu, saya cuma punya uang 10.000, nanti saya bayar ya 5.000 lagi. Nah itu ibaratnya tuh kayak gitu analoginya. Ketika harganya tadi 180 juta baru dibayar 80 juta, berarti sisanya pakai utang. Karena di sini bukan utang usaha tapi pakai utang wesel, berarti akunnya memakai utang wesel. Nanti kalian bakalan belajar nih macam-macam piutang, macam-macam utang, nanti bakalan belajar di pertemuan setiap hari Minggu. Jadi setiap hari Minggu itu kan materi bonus nih dari saya. Jadi yang tidak masuk ke siklus akuntansi itu ada di hari Minggu. Materi yang lebih detailnya, lebih mengkerucutnya tentang akun-akun yang ada dalam akuntansi pembahasannya. Sekarang utang wesel di kredit karena bertambah. Kredit. Oke, sekarang kita susun jurnalnya, guys. Jurnal 2 Januari. Apa nih jurnalnya? Yang pertama kita catat. Kendaraan. Kendaraan. Kendaraan di debit. Kendaraan debit. Betul ya? Kayak gitu ya sebutinnya ya, kendaraan debit. Yang kedua, kas disimpan di mana? Kredit. Kredit. Kas kredit. Kasnya kredit. Berarti yang terakhir nih kewajiban atau utang wesel? Utang Kredit. wesel. Kredit. Utang wesel di kredit. Kak, kalau nulisnya wesel bayar salah atau benar? Bener. Mau utang wesel atau wesel bayar boleh. Sama aja. Sekarang Kalau kita yang wesel tagih itu apa, Kak? wesel tagih itu piutang. Kalau wesel bayar utang. Oke. Jadi beda ya. Wesel itu termasuk penagihan listrik nggak ya, Kak? Enggak tuh, wesel mah. Jadi kalau kita melakukan transaksi misalkan ya kayak gini nih. Itu tuh ada bunganya kalau wesel. Ada perhitungan bunganya. Ada yang berbunga, ada enggak, ada juga sih. Cuman kalau wesel itu pembayarannya ada tahap-tahapnya. Gitu. Jadi tidak sekaligus kayak utang usaha. Terus juga masih ada peraturan-peraturan yang lainnya tentang utang wesel. Pokoknya beda dengan utang usaha biasa. Nanti kalian bakal belajar. Jangan dibahas di sini karena kalian masih pemula. Nanti bingung. Gitu, ya. Oh, saya Sekarang- kira soalnya wesel itu kayak diesel gitu, Kak, gitu. Kayak diesel. Iya, kayak mesin diesel gitu. Saya kiranya teh. Beda Bukan ya? tuh. Bukan atuh diesel Bukan. mah mesin, kalau wesel mah nama akun. Sekarang kendaraan. Kendaraan nominalnya berapa tadi? Nilai pembeliannya 180 juta. 180 juta. Sekarang kasnya berapa? 80 juta. Kenapa 80? juta.
Karena baru dibayar. Karena udah dibayar. Karena apa? Karena yang udah dibayar Karena 80. udah dibayar. Oke, Karena mantap. ya tunainya 80. 100 jutanya pay letter Kak. Pay later ya, Shopee pay later. Itu mah kamu real. Sekarang Wesel bayarnya berapa? 100. 100. 100 juta. Mantap. Sip. Sekarang udah bisa lagi, sekarang udah inget lagi cara bikin jurnal? Kak, Ya, mau tanya Kak, boleh, boleh. untuk akun kendaraan bisa diganti jadi akun peralatan Kak? Gak bisa. Kendaraan sama peralatan beda. Kalau kendaraan itu lebih kepada otomotif, kayak mobil, motor, itu adalah kendaraan. Pesawat Jadi kendaraan kan tidak masuk ke peralatannya. tidak. Kalau peralatan itu adalah alat-alat yang ibaratnya menjadi alat-alat utama dalam operasional perusahaan. Contoh, kalau saya berada di bidang jasa nih, peralatan saya laptop, printer, mouse. Mouse bisa masuk. Kalau misalkan mouse-nya yang bagus, itu bisa masuk ke peralatan juga. Kalau perlengkapan misalnya ATK. Jadi antara peralatan sama kendaraan nggak bisa disatukan karena beda konteksnya. Gitu. Oh, Oke. terima kasih Saya- Kak. Ya, Saya boleh nanya lagi nggak Kak? boleh, silakan. Itu kan kendaraan kan yang berkaitan dengan kendaraan kan ya kayak motor, mobil dan lain sebagainya. Mm-mm. Itu kalau perusahaan beli sepeda itu termasuk kendaraan nggak ya? Termasuk. Tapi kalau beli sepedanya buat dijual itu bukan masuk kendaraan, tapi masuknya ke persediaan barang dagang. Kalau misalkan perusahaannya bergerak di bidang penjualan sepeda, jual beli sepeda, bukan berarti sepeda itu dimasukin ke dalam kendaraan, tidak. Tapi tergantung perusahaan itu bergerak. Pertama, perusahaannya bergerak di bidang apa? Kedua, untuk misalkan tadi kendaraan dengan peralatan ya. Ketika sepeda itu dibeli, tapi kita mempunyai perusahaannya di bidang ini, jasa konsultasi hukum, berarti ketika beli sepeda itu menjadi kendaraan. Tapi kalau misalkan kegiatan utamanya jual beli sepeda, kayak toko sepeda itu, ketika beli sepeda bukan kendaraan, tapi persediaan barang dagangan, karena perusahaan tersebut bergerak di bidang penjualan barang sepeda, kayak gitu. Paham? Paham, Rio? Oh ya, paham Kak. Makasih Kak. Oke, sip, mantap. Ada lagi yang mau bertanya? Ada lagi? Oke. Kalau tidak ada, untuk pertemuan malam ini kayaknya cukup dulu sampai di sini. Karena kalau kebanyakan bakalan pusing, ya. Tapi saya bakalan kasih tugas cukup dua nomor aja. Atau 3 deh, 3 ya. 3 nomor aja. 3 3 tanggal. Yang penting nanti kalian tulis analisisnya, tulis jurnalnya. Formatnya sama seperti yang di sini, kayak gini tadi. Ya, analisis dan jurnal bawahnya. Siap? 3 soal. Siap. Siap. Kita ketemu lagi hari Minggu. Kamu nanya dulu boleh? Boleh, gimana, Anak? Yang tanggal 3 itu kan membayar iklan untuk 3 tahun, berarti maksudnya biaya kan Kak? Karena belum dirasakan. Membayar iklan untuk 3 tahun, mantap, betul. Masuknya ke biaya. Oke. Dan itu biayanya dibayar di muka. Jadi kalau iklan untuk 3 tahun berarti pakai akun iklan dibayar di muka. Tuh sudah saya kasih bocoran sedikit. Ya. Siap? Format format jawabannya harus ada analisis, harus ada jurnal. Oke. Ini analisis jurnal, boleh pakai tabel, boleh enggak. Yang terpenting ada analisisnya, ada jurnalnya. Nomor 1 untuk jenis transaksi, nomor 2 untuk akun yang terlibat, nomor 3 untuk kelompok akun, ya, tentukan kelompok akun. Yang keempatnya
untuk menentukan saldo normal akun, dan yang kelima itu susun jurnalnya. Bisa dipahami? Bisa Kak, bisa. Oke, ini harus Itu- dikerjain ya. Itu yang biaya periklanan nggak ada rencana untuk penipuan kan ya Kak ya? Maksudnya penipuan gimana? Kan biaya itu adalah yang dimana kita bayar bisa dimanfaatkan di kemudian hari kan Kak? Mm-mm. Kalau kena tipu kan nggak bisa dimanfaatkan. Kalau kena tipu ya itu meresiko kerugian. Makanya pasang iklannya harus yang trusted, harus yang terpercaya. Jadi bisa dipakai di kemudian hari. Seperti itu Ariel. Harus hati-hati. Oke siap Kak. Ah, mantap. Jadi maksudnya iklan dibayar di muka bukan biaya iklan, Kak. Biaya iklan bisa, tapi kalau untuk membedakan antara beban dengan biaya harus pakai iklan dibayar di muka atau biaya iklan dibayar di muka, harus ada kalimat iklan dibayar di mukanya. Dibayar di mukanya gitu. Untuk membedakan, karena dalam pengerjaan itu ada yang beban itu pakai kata biaya, ada yang memang pakai kata beban. Padahal konteks biaya dengan beban berbeda. Jadi saya sarankan untuk memakai akun iklan dibayar di muka. Oke. Nah, untuk soalnya 3 soal, yaitu tanggal 3, tanggal 4 dan tanggal 4 lagi. Jadi tanggal 4-nya ada 2. Ada 2. Bisa, tanggal 4-nya ada 2. Bisa ya? 3 soal aja ya. Bisa. Bisa Bisa. Kak. Yang sudah mengerjakan, mohon langsung dikirim personal chat ke saya. Difotoin aja. Siap. Baik Kak. Oke, jadi nggak perlu ke classroom lah, langsung fotoin aja. Itu aja. Berarti untuk pertemuan malam ini, terima kasih atas kehadirannya. Saya ucapkan selamat istirahat untuk malam ini, dan jangan lupa hari Minggu malam Senin kita ketemu lagi, ya. Oke Oke. siap Kak. Kalau kayak gitu saya pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Dadah. Sampai jumpa Salam. lagi. Makasih, Kak Rizka. Siap, sama-sama.